Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada pelajaran tematik yaitu IPS, Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan semua kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan Hindu terdiri dari Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kutai, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Mataram. Ya. Di sini nanti berikut dengan raja-rajanya, ya. Pertama tadi kerajaan Hindu, sekarang kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha ada 3, tadi kerajaan Hindu ada 6. Kerajaan Buddha, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kalingga, kerajaan kuno Buddha, ya. Kemudian kerajaan Islam. Ya. Tadi kan kerajaan Hindu ada 6, kerajaan Buddha ada 3. Sekarang ke kerajaan Islam. Kerajaan Islam ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Banten, ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dipimpin oleh, kalau Hindu oleh raja-raja dan Buddha, kalau Islam itu oleh sultan-sultan karena kan Islam. Di sini juga masih ada kerajaan Islam, kerajaan Pajang, kerajaan Gua Talo, dan kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam ada 9 ya. Kalau kerajaan Hindu tadi ada 6, kerajaan Buddha ada 3, kerajaan Islam ada 9. Sekarang kita ke peninggalan dan juga perjuangannya. Sebelum ke peninggalan kita ke perjuangan dulu. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Kemarin kita sudah belajar baru 2 kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya oleh Balaputra Dewa dan kerajaan Tarumanegara oleh Raja Purnawarman. Sekarang kita semuanya dipelajari. Satu Raja Mulawarman, bukan Purnawarman tapi Mulawarman. Ini dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Perjuangannya adalah sikapnya itu baik budi, rakyatnya sejahtera dan makmur. Perjuangannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyat. Ya, itu perjuangan Raja Mulawarman. Kemudian kedua, perjuangan Raja Purnawarman sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, yaitu di kerajaan Tarumanegara. Purnawarman itu bijaksana, membuat saluran air. Yang paling populer itu membuat saluran air untuk mengairi pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Ya. Kemudian Raja Purnawarman juga selain membuat saluran air itu apa kemarin? Mensejahterakan rakyatnya ya, sangat peduli sekali terhadap rakyatnya ya. Kemudian ketiga Raja Hayam Wuruk. Nah, ini belum dijelaskan Raja Hayam Wuruk. Kita langsung di sini, itu dari Jawa Timur. Kerajaan Majapahit itu rajanya Hayam Wuruk. Ya, yaitu rakyatnya mencapai kejayaan, puncak kejayaan. Rakyatnya sejahtera, membuka lahan pertanian, bendungan dan saluran pengairan. Rakyatnya hidup damai dan makmur. Pertahanan pemerintahan yang kuat dari serangan musuh. Ya, ini sangat, kerajaan Majapahit itu sangat berkuasa sekali pada zamannya. Kemudian keempat, kerajaan Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada itu ada di kerajaan Majapahit. Kalau Gajah Mada itu bukan raja ya, tapi Mahapatih ya. Perjuangannya apa Mahapatih Gajah Mada? Yaitu gagah berani, menaklukkan wilayah lain dan mempersatukan Nusantara. Mempersatukan Nusantara itu Indonesia ya, zaman dulu belum ada Indonesia karena belum merdeka, masih kerajaan. Menjaga keamanan dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara dengan disebut Sumpah Palapa. Ya. Kemudian kelima, Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa itu kerajaan Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ya, Ibu sudah jelaskan ini Balaputra Dewa. Yang paling populer itu perjuangannya yaitu kerajaan mencapai puncak kejayaan. Yang paling terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat, karena kan membangun armada laut yang kuat. Makanya maritim tuh di daerah kelautannya kuat, menjaga pusat perdagangan di Asia Tenggara, menjaga pusat pendidikan juga. Peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Tadi kerajaan Hindu semua ya, yang Ibu jelaskan yang dari awal itu perjuangan tokoh kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai itu Yupa, ya, sejenis Yupa itu seperti candi juga, tapi Yupa lebih kecil ya. Kerajaan Singasari, Candi Singasari.
Kerajaan Tarumanegara sudah Ibu jelaskan, Prasasti Ciarutan yang dari telapak kaki Purnawarman. Mataram kuno Hindu, Prasasti Canggal. Ya. Kemudian dari Kediri itu ada Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Kitab Jangka Jayabaya, Kerajaan Majapahit, Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca ya. Dan Kitab Kutara Manawa ya. Sekarang ke peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Tadi Ibu udah jelaskan ada Buddha, ada Hindu, dan sekarang ke peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Tadi kerajaan Hindu ya. Kerajaan Buddha di sini adalah Sriwijaya itu prasasti Kedukan Bukit ya. Kerajaan Mataram kuno, Candi Borobudur. Mataram kuno itu ada di, tahu kan kalian ada yang pernah ke Candi Borobudur ya. Kerajaan Kalingga itu ajaran tentang kejujuran dan penegakan keadilan. Nah, peninggalan masa kerajaan Islam. Kerajaan Islam tadi apa saja? Ada 9 ya. Ada Aceh, Samudra Pasai, bukan Pacai, Pasai. Kerajaan Islam yang paling pertama masuk kalau yang ke Jawa itu Demak, Kerajaan Demak. Kerajaan Tidore adalah agama Islam berkembang terutama di wilayah Maluku. Kerajaan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Raya ya. Samudra Pasai, Nisan, Sultan Malik. Kerajaan Banten, sikap anti penjajah pada Pajang, makam Sultan Hadiwijaya. Untuk Kerajaan Demak, peninggalannya adalah Masjid Agung Demak. Nah, sekarang ke Kerajaan Kuatalo juga, peninggalannya adalah makam Sultan Hasanuddin. Kerajaan Mataram Islam, Masjid Kota Gede, Sastra Gending, kalender tahun Jawa. Kerajaan Ternate, sikap toleransi antar umat beragama dan sikap anti penjajah. Ibu ulang lagi, kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia itu adalah yang pertama Samudra Pasai, yang ke Jawa itu Kerajaan Demak yang Islam. Terima kasih, hari ini materi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, peninggalan, dan juga perjuangannya sudah semuanya selesai materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.